حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wah, hari ini insya Allah selesai nih tadhirul i'tikafnya. Berarti kesimpulannya kemarin yang dilihat oleh Ibnu Battudah itu orang motong-motong badan anak, kemudian dibuang, kemudian dipanggil lagi bisa. Itu karamahnya siapa? Karamahnya wali Allah atau apa itu? Bukan karamah. Iya, bukan karamah, tapi apa? Keajaiban dari setan. Iya, keajaiban dari setan. Setan dikasih Allah Ta'ala kemampuan untuk bikin tipuan ini, tipuan itu, terbang dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil aghani lil Abil Faraj. Li Abil Faraj, kitab Aghani. Ini pun kitabnya disebutkan apa? Banyak balaya azimah sebutkan dalam catatan kaki ini. Abil Faraj al-Asbahani. Banyak musibah besar di dalamnya. Di sana dengan sanadnya anna sahiran kana indal Walid bin Uqbah. Bahwasanya ada seorang tukang sihir di hadapan Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah waktu itu gubernur, tapi dia sendiri apa? Memang dia orangnya fasik, disebutkan dalam tarjumah itu. Ya rahimahullah. Atau kalau memang dia sahabi radhiyallahu anhu, tapi memang apa? Kenyataannya disebutkan di tarjumah, memang dia itu ditansis sebagai orang yang fasik. Beda dengan keumuman para sahabat. Ini pembahasannya panjang ya. Orang yang belum paham ini mungkin dia kaget, kok ada sahabat yang fasik. Ini ditansis karena dia disebutkan secara apa? Ijma' oleh siapa? Imam At-Tabari dan juga yang lain-lain. Ijma' bahwasanya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, turun terhadap kisahnya ini Walid bin Uqbah. Dan dia juga apa? Dia juga yang mengimami sebagian sahabat dalam keadaan mabuk itu. Setelah zamannya Rasulullah. Kemudian dia juga yang nantinya dicambuk di zamannya Utsman. Karena memang suka mabuk-mabukan. Ini Walid bin Uqbah. Makanya kalau kita lihat di Isobah, kalau nggak salah buka di Isobah, memang diterjemahnya memang seperti itu. Ya tapi nggak sampai kafir ya, tapi sahabi radhiyallahu anhu rahimahullah. Syahidnya di sini adalah kita lihat nanti dalam kisah ini pun ada gambaran yang nggak baik memang. Faja'ala yadkhulu fi jawfi baqaratin wa yakhruj. Nah, mulailah si tukang sihir ini masuk ke dalam perut sapi kemudian keluar lagi. Ini kalau gubernurnya baik harusnya apa? Dipenggal seperti ini. Masa dibiarkan pameran atraksi keajaiban? Banyak orang yang tertipu. Ini menunjukkan bahwasanya memang ini orangnya fasik kalau dari dohir dari kisah ini. Fara'ahu Jundub radhiyallahu anhu. Maka kemudian kejadian ini dilihat oleh Jundub al-Khair radhiyallahu anhu. Fadhahaba ila baitih, kemudian beliau pulang ke rumahnya, washtamala ala sayfih, kemudian menghunus pedangnya. Falamma dakhala sahiru fil baqarah, ketika si tukang sihir ini masuk ke dalam perut sapinya tadi, qal atatuna sihra wa antum tubsirun. Maka si Jundub ini berkata, apakah kalian itu mendatangi sihir dalam keadaan kalian melihat? Sudah jelas sihir itu adalah kekufuran, ngapain kalian membiarkannya? Kalian lihat, harusnya dihapus dan dimusnahkan sihir itu. Summa daraba wasatal baqarah faqata'aha. Kemudian beliau memukul pertengahan dari sapi tadi, kemudian memotongnya beliau, Masya Allah ya, pemberani. Waqata'as sahir. Kemudian beliau memotong si tukang sihirnya itu yang ada dalam perutnya sekalian. Allahu Akbar, ini butuh keberanian dan kekuatan jiwa juga. Fanza'aran nas, maka orang pun ketakutan melihat kejadian tersebut. Fasajanahul Walid, kemudian Jundub dipenjara oleh si Walid ini. Padahal Jundub yang betul, si Walid ini yang si tukang sihirnya yang kufur, yang kafir. Ini kisah ini banyak disebutkan di kitab-kitab hadis, di beberapa kitab hadis. Makanya sebagian menghasankan kisah tersebut.
Walaupun apa kisahnya mungkin lafaznya agak beda-beda dikit. Wa kataba bidzalika ila Utsman. Kemudian Al-Walid menulis cerita tersebut ke Utsman bin Affan. Ya jelas Walidnya salah juga. Ngapain kok di penjara? Ini jelas amar ma'ruf nahi mungkar sih Jundub ini. Wa kana ala sijni rajulun nasrani. Dan pada waktu itu yang menjadi kepala penjara adalah laki-laki yang beragama Kristen. Maksudnya ala sijin, maksudnya jangan diartikan di atas penjara, tapi yang mengepalai penjara itu, kepala penjaranya adalah seorang Nasrani. Falamma ra'a Junduban yaqumul lail wa yusbihu sha'iman. Ketika si Nasrani ini, si kepala penjaranya melihat Jundub ini kalau malam salat malam, kemudian kalau pagi puasa, qala Nasrani, si orang Kristen ini berkata, "Wallah, inna qauman hadza syarruhum la qaumu sidqin." Demi Allah, suatu kaum yang orang jeleknya aja seperti ini, berarti mereka adalah kaum yang bagus, kaum yang jujur. Kok bisa mengatakan ini yang jelek? Ya namanya penjara kan rata-rata yang di penjara adalah orang-orang jeleknya, sampah masyarakat dan lain-lain. Ternyata yang jelek aja yang di penjara ini aja seperti ini bagusnya. Malam sholat, kemudian paginya puasa. Wah ini berarti masyarakatnya adalah masyarakat yang bagus sekali. Fawakkala bisijni rajulan. Kemudian si kepala penjaranya ini mewakilkan pengurusan penjara kepada seseorang. Dia lagi mau pergi sekarang. Wadakhalal Kufah. Kemudian orang Nasrani ini masuk ke kota Kufah. Wa sa'ala an afdali ahliha. Kemudian dia menanyakan kepada masyarakat, siapa ini orang Kufah yang paling utama. Faqalu al-Ash'ath ibnu Qais. Mereka mengatakan yang terbaik adalah Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Ini beliau sahabi juga. Memang kepala kabilah, dia bagus orangnya. Walaupun ya namanya sahabi jelas enggak sampai tingkat maksum, punya kesalahan, tapi beliau ini terjemahnya bagus. Walaupun pernah ada kesalahan juga. Cuma ini nanti kisahnya memang ini yang dari Al-Aghani ini enggak sabit. Fastadafah. Kemudian si orang Nasrani ini minta diizinkan untuk jadi tamunya, untuk menginap di situ dan seterusnya. Fara'a Abu Muhammad yakni Al-Ash'ath. Kemudian si orang Nasrani ini melihat Al-Ash'ath Abu Muhammad, ternyata apa? Disebutkan di sini yanamu fil lail. Kalau malam tidur. Nah, ini kan kisah ini mengandung apa sedikit penjelek-jelekan kepada sahabi yang mulia. Kisah yang disebutkan dengan sanad ini. Summa yusbihu fayadu'u bi ghada'ih. Kemudian beliau masuk waktu pagi meminta apa? Meminta disediakan makanan. Menunjukkan apa? Oh ini malam enggak sholat, paginya juga enggak puasa. Ya enggak wajib. Enggak sampai tingkat wajib, mungkin waktu itu lagi kurang sehat juga atau lagi sibuk dan lain-lain. Cuma ini mengandung gambaran yang kurang bagus untuk sahabi. Kisah tersebut. Fa kharaja min indih. Kemudian orang Nasrani ini keluar dari sisi Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu. Wa sa'ala ayu ahlil Kufati afdal. Tanya lagi, penduduk Kufah yang paling utama siapa? Faqalu Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabi yang dijuluki sebagai apa? Yusufu hadhil ummah. Juga beliau yang berjasa memimpin pasukan untuk apa? Menghancurkan Dzulkhalasah. Menghancurkan berhalanya orang Yaman. Fawajadahu yanamul lail, summa yusbihu yad'u bi ghada'ih. Ternyata dia mendapati Jarir bin Abdullah ini dalam kisah ini. Kalau malam tidur, kalau pagi minta disediakan makan. Fastaqbalal qiblah. Kemudian si orang Nasrani ini menghadap kiblat. Faqal, Rabbi Rabbu Jundub wa dini dinu Jundub wa aslam. Rabbku adalah Rabb Jundub, agamaku adalah agama Jundub. Kemudian dia masuk Islam. Disebutkan di situ begitu. Tapi kisah ini enggak sabit kalau dengan sanad yang ini. Baik, kita lanjutkan aja. Qala rahimahullahu taala, al-muhim syahidnya apa? Syahid yang diinginkan oleh Imam As-Sun'ani di sini adalah kita enggak perlu heran kalau ada orang datang dengan membawa keajaiban-keajaiban. Lihat dulu dia waliullah atau bukan. Tapi kalau suka pamer keajaiban, kira-kira wali Allah enggak? Enggak, wali Allah enggak seperti itu. Suka pamer keajaiban. Keajaiban muncul ketika saat dibutuhkan. Dan itu pun walinya adalah orang tawadhu, bukan suka pamer. Baik, qala rahimahullah ta'ala wa akhrajaha al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Kisah ini juga
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Bimughayaratin fil qissah, dengan ada perubahan dalam kisah tadi. Fa dzakara bi sanadihi ila Abil Aswad. Beliau menyebutkan dengan sananya sampai ke Abul Aswad. Cuma di dalam sananya juga ada rawi yang dhaif Ibnu Lahiyah, sebagaimana disebutkan dalam silsilah ad-dhaifah. Annal Walid bin Uqbah, bahwasanya Walid bin Uqbah kana bil Iraq. Waktu itu dia jadi gubernur Irak. Yal'abu baina yadayhi sahir. Ada tukang sihir yang bermain-main di hadapannya. Ini harusnya kan diharamkan, bahkan dibunuh. Malah dibiarkan main-main pamer keajaiban. Fakana yadribu ra'sar rajul. Dia memukul kepala seseorang. Tsumma yasihu bihi, kemudian dia teriak lagi. Fayaqumu sarikhan. Maka bangkitlah orang yang sudah kepalanya dipukul tadi, pukul dengan pedang. Bangkit sambil berteriak. Ini sebenarnya adalah setan dengan teriakan-teriakan kekafirannya atau kesyirikan dan sebagainya. Fayuradu ilaihi ra'suh, kepalanya kembali lagi. Oh, Masya Allah. Setelah dipotong, bangkit kepalanya kembali lagi. Faqalan nas subhanallah yuhyil mauta. Orang-orang pun berteriak, subhanallah, orang ini bisa menghidupkan orang mati. Ini akhirnya apa? Banyak orang yang tertipu seperti ini. Padahal itu adalah sebenarnya jin tadi yang dipenggal dan lain-lain. Wa ra'ahu rajulun min salihil muhajirin. Kejadian ini dilihat oleh seseorang yang termasuk orang soleh muhajirin. Falamma kana minal ghad istamala ala sayfi. Pagi harinya si muhajir ini, ya yang terkenal dia adalah itu tadi. Siapa itu? Jundub al-Khair. Pagi harinya beliau menghunus pedang. Fa dhahaba yal'abu lu'bahu zalik. Kemudian mulailah si tukang sihir tadi main-main dengan sihirnya di hadapan Walid bin Uqbah. Memang ini kebatilan tingkat tinggi dibiarkan. Fakhtarata ar-rajulu sayfahu. Kemudian sahabatnya ini menghunuskan pedangnya. Wa daraba unuqah. Kemudian beliau memenggal leher tukang sihir tadi. Faqala in kana shadiqan falyuhyi nafsah. Kalau dia memang jujur, silakan dia menghidupkan dirinya sendiri. Enggak bisa. Fa amara Walid dinaran sahibas sijil fasajanah. Maka Al-Walid memerintahkan seseorang yang namanya Dinar, kepala penjara, untuk memenjarakan sahabi ini. Ini kisahnya. Memang kisahnya lahu aslun, cuma enggak sampai serinci yang disebutkan oleh si Abul Farad Al-Asbahani tadi. Sahihnya itu tadi, masalah apa? Masalah banyak aja tukang sihir yang bisa keajaiban-keajaiban, dan itu tidak menunjukkan bahwasanya agamanya itu hak. Bal a'jabu min hadza, dan yang lebih mengherankan dari ini adalah ma akhrajahu al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi bi isnadihi fi qissatin tawilah, yaitu suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi dengan sanadnya, yaitu suatu kisah yang panjang. Seorang wanita yang mendatangi Babil. Babil itu di mana? Babilonia. Di sana di Irak. Mendatangi dua malaikat itu sih, Harut dan Marut itu. Fiha, dalam kisah itu, annam ra'atan ta'allamati sihra minal malakain bi Babila Harut wa Marut. Ada seorang wanita yang mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat, yaitu Harut yang ada di Babil, itu Babilonia di Irak, namanya Harut dan Marut. Wa annaha akhadat qamhan. Si wanita ini mengambil qamh itu apa? Bur, yaitu apa? Gandum. Faqalat lahu ba'da an alqathu fil ard. Nah, wanita ini setelah melemparkan gandumnya ke tanah, bicara si wanita ini, "Itlaq, tumbuhlah engkau." Fatolak, maka mulai tumbuh dia. Masya Allah, ajaib. Faqal, ahqil fa'ahqal. Kemudian wanita ini mengatakan, hendaknya engkau itu apa? Mulai meninggi. Al-haqal, azhar, ia mulai meninggi. Faqalat lahu, mana tadi? Tsumma tarakathu. Kemudian wanita ini membiarkannya dulu. Faqalat aibas. Kemudian wanita ini berkata, keringlah kamu. Akhirnya kemudian apa? Fayabis, mengering, siap untuk dipanen. Tsumma qalat lahu itahan. Kemudian wanita ini berkata pada burungnya tadi, hendaknya engkau mulai ditanak. Fa'atahan, akhirnya dia menanak sendiri sih burungnya ini, matang sendiri. Tsumma qalat lahu ikhtabis, fahtabaz. Kemudian wanita ini berkata, jadilah engkau roti. Dia berubah jadi roti. Wa kanat la turidu syai'an illa kan. Dan setiap wanita ini
menginginkan sesuatu pasti apa terjadi. Ini siapa yang bikin? Ini jelas pelayanan dari setan. Ujian dari Allah Ta'ala. Kisah seperti ini. Ya, tapi disebutkan di catatan kakinya di sini, kisah ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala terhadap tafsir Ibnu Katsir. Karena mengatakan apa? Disebutkan ini jalurnya dari Abdurrahman bin Abi Zinad. Dan bahwasanya sementara Abdurrahman bin Abi Zinad memang khilaf. Kalau beliau mengatakan ahsanu ahwalihi an yuhassan haditsu. Terbagusnya keadaan dia adalah hadisnya bisa dihasankan. Cuma yang rajih memang Abdurrahman bin Abi Zinad ini apa? Dia fihi dha'af, punya kelemahan. Imam Al-Wadi'i mengatakan wa yutawaqqaf fi mithli hadhil gharaib. Wallahu a'lam. Kita tawakuf terhadap gharaib yang seperti ini, apalagi kalau dia sendirian enggak diperkuat oleh para hufaz. Maka dia bisa kalah. Bisa jadi apa? Imma syadz, bisa mungkar. Al-muhim syahid yang diinginkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah adalah apa? Bahwasanya keajaiban itu tidak selalu menunjukkan orangnya adalah wali. Baik, qala rahimahullah ta'ala wal ahwalu syaitaniyah la tanhasir. Keajaiban dari setan itu tidak terbatas, la tanhasir, tidak terbatas. Iya, jumlahnya banyak sekali, aneh-aneh. Jangan kita tertipu, kita diciptakan untuk ibadah bukan untuk nyari keajaiban. Ya, kalau Allah Ta'ala menunjukkan keajaiban, kita tambah iman. Wa kafa bima ya'ti bihi dajjal. Dan cukup bagi kita tentang kisah yang nanti akan datang, yaitu apa? Kisahnya Dajjal yang nanti akan datang di hari kiamat, menjelang hari kiamat itu. Dan ini tidak menunjukkan Dajjal itu apa? Wali Allah, walaupun ajaibnya luar biasa. Dia justru adalah tauhid. Wal mi'yar ittiba'ul kitab wa sunnah wa mukhalafatuhuma. Mi'yar yang jadi sudut, yang jadi tolak ukur. Mi'yar kan tolak ukur atau batu ujian. Mi'yar yang jadi timbangan. Sebenarnya timbangan itu mizan. Kalau mi'yar ya tolak ukur. Yang jadi tolak ukur kita adalah apakah orang ini mengikuti kitab wa sunnah ataukah menyelisihi kitab wa sunnah. Kalau dia mengikuti kitab wa sunnah, dia adalah wali Allah. Keajaiban datang dari Allah. Kalau dia justru menyelisih kitab wa sunnah, berarti dia adalah wali setan. Keajaiban datang dari setan. Baik. Itu tadi bicara apa sih sebenarnya? Bicara masalah karomah. Nah, sekarang karomah yang tertinggi sebenarnya itu apa? Karomah yang tertinggi. Kita hidup di dunia adalah untuk ibadah, bukan untuk nyari karomah-karomah itu, keajaiban-keajaiban. Seperti yang dialami oleh sebagian orang sufi. Dia rajin ibadah, tapi niatnya bukan untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah. Inginnya adalah timbul keajaiban bagi dirinya. Ini adalah niat yang salah. Maka faedah bagus, ditulis saja. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa innama ghayatul karamah. Wa innama ghayatul karamah. Luzumul istiqamah. Luzum al-istiqamah. Wa innama ghayatul karamah. Luzumul istiqamah. Titik. Falam yukrimillahu abdan. Falam yukrimillahu abdan. Bimisli. Falam yukrimillahu abdan. Bimisli. An yu'inahu. Bimisli an yu'inah. Ala ma yuhibbuh. Ala ma yuhibbuh. An yu'inahu ala ma yuhibbuh. Wa yardah. Ala ma yuhibbuh. Wa yardah. Wa yaziduhu. Wa yaziduhu. Mimma yuqarribuhu ilaih. Wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaih. Wa yarfa'u bihi darajatah. Selesai. Wa yarfa'u bihi darajatah. Selesai. Coba anda bacakan lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa innama ghayatul karamah, hanyalah puncak dari karamah itu adalah luzumul istiqamah, yaitu
menekuni istiqomah senantiasa, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, setia dengan ajaran Allah Ta'ala. Misalnya, tafadhal udkhul. Falam yukrimillahu abdan, tafadhal. Tidaklah Allah Ta'ala itu memuliakan seorang hamba bimithli an yu'inah. Yaitu seperti apa? Semisal dengan ketika Allah Ta'ala itu menolong hamba itu ala ma yuhibbuh, untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan apa yang diridhai oleh Allah, wa yazidahu mimma yuqarribuhu ilaih, dan untuk menambahi dirinya dengan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, wa yarfa'u bihi darajatah, dan mengangkat dengannya derajatnya. Ini tambahan ini selesai dari kitab Al-Furqan halaman 91. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Qala rahimahullah intaha ma'aradna. Selesai apa yang kami inginkan. Walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran. Dan segala pujian, kesempurnaan adalah milik Allah Rabbul Alamin, sejak yang pertama dan juga sampai yang terakhir. Zahiran wa batinan, yang nampak ataupun yang tidak nampak, segalanya pujian adalah untuk Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah selesai. Ya, tinggal pinjam ini rekamannya. Tetap. Alhamdulillah. Bisa setelah ini. Bagaimana?